Hai anak-anakku kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, tentunya kalian sehat ya anak-anakku. Tetap semangat belajar dari rumah. Anak-anakku, kali ini kita bertemu lagi ya bersama Bu Guru. Kita akan belajar kembali ya anak-anakku. Setelah sekian lama kalian tidak belajar bersama Bu Guru, kali ini kita akan belajar bersama anak-anakku. Mari kita awali pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah ya, supaya kalian nanti bisa menerima pelajaran pada pagi hari ini dengan baik. Itu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kelas 3, tematika subtematika, muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Kalian sudah siap? Oke, anak-anakku, kita akan belajar tentang menemukan informasi dari teks tentang perubahan wujud benda. Nah, tentunya muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku, pada pertemuan pembelajaran yang lalu kita sudah belajar tentang macam-macam wujud benda. Ya, wujud benda itu ada benda padat, benda cair, benda gas. Kali ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda padat, benda cair, dan benda gas. Bagaimana cara kita menemukan informasi dari teks? Nah, cara kita menemukan informasi dari teks tentunya kita akan membaca teksnya. Nah, sebuah teks mengandung informasi. Informasi yang didapat dengan cara membaca teks dengan seksama atau sungguh-sungguh ya. Atau juga selain membaca, kita bisa menyimak pembacaan teks oleh orang lain. Kita dapat mencatat hal-hal penting dari teks. Itulah anak-anakku cara menemukan informasi dari sebuah teks. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca sebuah teks tentang perubahan wujud benda. Benda yang mencair. Ada beberapa jenis perubahan wujud benda di sekitar kita. Salah satunya adalah mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda dari padat ke wujud cair. Beberapa contoh benda yang mengalami proses mencair yaitu es batu, gula pasir, dan mentega. Proses ini biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya karena terkena panas. Mentega yang diletakkan di atas wajan panas akan meleleh. Begitu pula dengan gula. Jika gula pasir dimasukkan ke dalam air panas, maka gula tersebut akan berubah menjadi cair dan menyatu dengan air panas tadi. Es batu yang diletakkan di luar lemari es maka akan mencair. Jadi anak-anakku, beberapa contoh perubahan wujud mencair itu adalah gula pasir. Gula pasir itu benda padat. Ketika gula pasir dicampurkan dengan air panas, maka gula pasirnya akan larut, berubah menjadi cair. Selanjutnya, contoh yang kedua adalah mentega. Kalian pernah melihat mentega? Ya, mentega itu biasanya digunakan untuk membuat roti ya. Nah, mentega itu adalah benda padat. Ketika mentega itu ditaruh di atas wajan teflon, dipanaskan di atas api, maka benda yang awalnya padat itu akan berubah menjadi cair karena terkena panas matahari. Jadi menteganya meleleh. Contoh yang ketiga adalah es batu. Es batu itu adalah benda padat.
Nah, setelah es batu yang dari freezer kita, ya freezer lemari es, kita letakkan es batunya itu di luar lemari es atau kita keluarkan dan kita biarkan saja, maka akan berubah menjadi air. Mengapa demikian? Karena es batu yang awalnya di suhu yang dingin di dalam lemari es tadi dipindahkan keluar lemari es, suhunya panas, maka es batu ini akan berubah menjadi cair. Inilah proses mencair. Selanjutnya anak-anakku, kita simak lagi teks tentang agar-agar si manis yang menyehatkan. Salah satu proses perubahan wujud benda adalah membeku. Kita dapat menemukan proses ini dalam kegiatan pembuatan agar-agar. Agar-agar banyak dijual di warung dalam bentuk padat dan bubuk. Bagaimana proses terbentuknya agar-agar? Agar-agar terbuat dari rumput laut. Awalnya agar-agar yang dijual dalam bentuk bubuk dicampur dengan air sehingga menjadi cair. Kita harus berhati-hati ya dengan cairan agar-agar yang masih panas. Cairan agar-agar kemudian diletakkan ke dalam wadah sehingga membeku. Cairan ini mengeras hingga menjadi benda padat. Jadi kalian pernah melihat agar-agar anak-anakku? Ya, agar-agar itu makanan yang menyehatkan. Nah, proses pembuatannya, agar-agar ini awalnya berupa bubuk. Terus kita campur dengan gula pasir dan air. Setelah itu kita panaskan di atas api. Setelah mendidih menjadi benda cair. Nah, kita tuang ke cetakan atau wadah dan kita biarkan beberapa waktu. Akhirnya benda yang tadi berupa cair berubah menjadi padat. Nah, agar-agar yang awalnya cair menjadi padat inilah yang disebut membeku. Nah, membeku adalah proses perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Masih semangat anak-anakku? Ya, ayo kita lanjutkan membacanya. Nah, batako yang kuat. Salah satu perubahan wujud benda adalah menguap. Proses menguap dapat kita temukan dalam pembuatan batako. Batako merupakan salah satu jenis bata yang proses pembuatannya berbeda dengan bata merah. Jika bata merah diolah dengan cara dibakar, namun batako dengan dijemur. Batako terbuat dari campuran semen dan pasir kasar yang dicetak padat menggunakan mesin. Semen dan pasir kasar dicampur dan dicetak. Setelah itu cetakan batako yang basah dijemur sampai kering. Batako yang dijemur akan menjadi kering. Kemana air dalam batako pergi? Kandungan air dalam batako akan menguap karena terpapar sinar matahari. Air dalam batako sedikit demi sedikit menghilang, sehingga menjadi batako, benda yang keras. Batako yang telah kering digunakan manusia untuk bahan bangunan. Ya, jadi ini batako. Batako itu bahan bangunan yang digunakan untuk membuat dinding. Sama dengan batu bata ya untuk membuat dinding. Namun proses pembuatannya berbeda. Kalau batu bata itu dengan cara dibakar, dibuat dari tanah, lihat ya.